Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja walaupun sekarang di musim pandemi virus COVID-19 ini eh, banyak sekali yang terkena dampaknya ya, dari mulai masyarakat kelas menengah ke bawah ya, banyak sekali yang merasakan dampak dari virus corona ini. Orang-orang cukup selektif sekarang ya, cukup berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Bahkan banyak sekali yang dipecat atau yang diberhentikan di PHK ataupun pemasukannya jadi berkurang. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menabung dengan walaupun kita memiliki gaji yang kecil, tapi kita masih bisa tetap menabung rutin setiap bulannya. Bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan. Menabung itu suatu yang penting ya, meskipun itu adalah cara yang konvensional ya, cara konvensional adalah cara lama menabung itu, tapi dalam berbagai situasi menabung merupakan suatu hal yang bagus sekali ya. Memang sekarang trennya adalah investasi ya, investasi juga bagian menabung. Yang kita bahas di sini adalah menabung dalam bentuk uang tunai ya, cash, uang tunai ya. Sekarang ini trennya adalah menabung investasi seperti investasi emas, investasi saham, investasi deposito atau investasi bank berharga lainnya ya. Ada juga ya sekarang investasi di tas, di segala macam lah, di jam, di tanah ataupun di properti, banyak sekali investasi tersebut. Tapi kita akan bahas tentang investasi cash ya, uang tunai ya, karena di beberapa kondisi seperti yang orang bilang ya, artinya para ahli keuangan bilang cash is the king ya, artinya cash adalah raja, karena dengan cash kita bisa dengan cepat membeli sesuatu ya. Misalnya di tengah-tengah krisis ya, kita kekurangan uang atau suatu darurat terjadi, kalau kita pegang uang cash kita akan survive, akan selamat ya. Tapi kalau kita meskipun aset kita banyak, aset kita itu tidak akan bisa menolong kita ya, artinya tidak bisa dengan cepat menolong kita. Artinya sepertinya kita misalnya suatu kondisi kita sedang krisis ya, kita butuh uang cepat, tapi harta kita berupa tanah, terus kita jual tanah, kita tidak bisa mendapatkan uang dari tanah itu, atau tidak bisa menjual tanah itu dengan cepat karena ya situasi dari masih krisis ya. Sedangkan kalau uang cash kita bisa langsung gunakan itu ya. Kemudian jika ada terjadi krisis, kemudian ada aset-aset yang berharga yang dijual orang, tetapi harganya murah sekali ya, dan aset itu kemungkinan besar akan naik di masa depan. Namun kita tahu itu bagus, kita mau membelinya, tapi kita tidak punya uang cash, maka kita melewatkan kesempatan itu ya. Banyak sekali aset-aset yang dijual di waktu krisis dengan harga yang murah, kemudian dibeli orang dengan harga yang sangat murah, bahkan hampir gratis, kemudian sekarang malahan nilainya berpuluh kali lipat ya. Untung besar ya seperti itu ya. Itu tapi kita tidak bahas itu sekarang ya, kita bahas cara menabung ya tadi ya, cara menabung dengan walaupun gaji yang kecil. Oke. Cara menabung yang pertama langkahnya adalah buat perencanaan keuangan ya, perencanaan keuangan. Setiap orang, meskipun apapun pekerjaannya, mau karyawan swasta, karyawan pegawai negeri sipil, polisi, tentara, ataupun freelancer, ataupun yang lainnya, pengusaha dan sebagainya, itu wajib mempunyai perencanaan keuangan ya, financial planning ya. Wajib merencanakan keuangannya. Artinya itu bukan sesuatu yang buruk ya, artinya tidak usah takut dianggap orang ya gitu aja kok dicatat atau dibuat perencanaannya. Itu bahkan wajib ya, karena dengan adanya perencanaan keuangan kita bisa mengatur pengeluaran kita berapa, cash flow-nya berapa, sehingga kita dengan manajemen yang baik maka kita bisa menganggarkan sehingga kita bisa tidak kekurangan ya, dan kita bisa menganggarkan untuk menabung. Sebagai contoh, seseorang dengan gaji taruhlah UMR atau 2,300 ataupun sebagainya, taruhlah 2,300 ya. Seorang menabung, seorang yang punya perencanaan keuangan, kita rencanakan kita itu kebutuhannya apa saja, kita catat. Misalnya kebutuhan untuk kebutuhan pokok, makan, kemudian kebutuhan untuk transportasi,
kemudian kebutuhan untuk transportasi, kemudian yang lain-lainnya, kebutuhan transportasi, kebutuhan pokok makan, kemudian kebutuhan biaya-biaya, misalnya ada yang punya anak, punya biaya sekolah dan sebagainya, itu dibuat pengeluarannya ya, disesuaikan dengan budget kita ya, misalnya, sehingga kemudian kita siapkan juga dana darurat, kemudian barulah sisanya itu kita alokasikan juga untuk menabung ya. Setelah beberapa yang kita alokasikan disesuaikan dengan budget kita dan pengeluaran kita ya. Penuhilah kebutuhan pokok dulu ya. Kebutuhan pokok kita penuhin dulu. Kemudian jika ada sisanya kita barulah kebutuhan-kebutuhan yang sekunder. Kalaupun tidak ada sekunder ya ditunda dulu, tidak masalah. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi dan ada alokasi untuk ditabung dan untuk dana darurat. Berapa besar alokasinya ya terserah kita ya, mau berapapun tidak masalah, mau 1%, 2%, 3%, 5%, lebih besar lebih bagus ya, yang penting kebutuhan pokok kita terpenuhi dulu. Tidak masalah kebutuhan tersier ataupun sekunder tidak terpenuhi, tidak masalah, yang penting kebutuhan pokok dulu. Nanti kalau kebutuhan pokok, nanti dari hasil menabungnya kan kita bisa kembangkan untuk usaha-usaha yang lain, sehingga di kemudian hari kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersier ataupun sekunder. Kemudian setelah membuat perencanaan keuangan, kemudian realisasikan ya, itu penting ya. Sebagaimana bagusnya ataupun sebagus-bagusnya sebuah planning atau rencana, kalau tidak dieksekusi itu tidak ada gunanya ya. Yang penting planning is good, but execution is the king ya. Eksekusi itulah yang kuncinya, is the key ya. Planning is good dan execution is the key ya. Kuncinya adalah dieksekusi ya. Semua orang bisa membuat planning yang bagus, tapi tidak semua orang bisa membuat eksekusi atau bisa mengeksekusinya dengan bagus ya. Artinya eksekusi, dan langkah eksekusi yang pertama adalah segera lakukan, jangan ditunda ya, jangan ditunda. Karena setiap yang ditunda ada saja kebutuhan-kebutuhan yang lain atau ada saja hambatannya kalau kita menunda-tunda suatu pekerjaan, terutama dalam menabung ya, atau terutama dalam urusan uang. Jadi segera lakukan ya, artinya setelah menerima gaji alokasikan, nah sisihkan, ini untuk kebutuhan pokok, ini untuk kebutuhan kebutuhan pokok, transportasi, kesehatan, lain sebagainya. Kemudian alokasi untuk menabung, misalnya 2%, 3%, 5% langsung ditabung di awal ya, langsung sisihkan, masukkan ke tempat Anda menabung, bisa di mana saja ya, bisa di bank, bisa ataupun di celengan, terserah lah, yang penting kita langsung menabung ya. Itu tadi eksekusi ya. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan ya. Penghasilan tambahan ya. Kita sebagai seorang pekerja, kita dituntut bekerja di suatu perusahaan dengan baik, dengan jam-jam tertentu dari jam 8 atau sampai jam 4 atau sebagainya. Nah, manfaatkan sisa waktu itu untuk menghasilkan uang tambahan atau mencari pekerjaan tambahan ya. Ada untuk pekerja bisa ini ya, kita bisa freelancer ataupun pekerja lepas ataupun ya berdagang online atau sebagainya. Yang penting kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan ya. Penghasilan tambahan ini berguna juga untuk jika rencana planning kita yang telah kita tetapkan tadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, ataupun ada kebutuhan tambahan yang mendesak, yang mendesak sehingga mau tidak mau kita harus memakai dana yang ada dulu. Tapi dengan adanya penghasilan tambahan, maka kita bisa menutupi dengan penghasilan tambahan tersebut. Yang kemudian setelah ada penghasilan tambahan, buatlah dana darurat. Jadi jaringnya adalah pertama urutannya adalah kita buat ini ya, perencanaan, kemudian dieksekusi, kemudian penghasilan tambahan, jaringnya penghasilan tambahan. Jadi jaring pengaman dari planning kita itu adalah penghasilan tambahan dan dana darurat. Ya, jika penghasilan tambahan tidak berjalan dengan baik, artinya masih kurang juga, kita masih ada dana darurat ya. Artinya keuangan kita atau keuangan keluarga kita tetap stabil, tetap bagus, dan tidak terjadi krisis ya. Artinya kita tetap sehat, keuangan tetap sehat, sehingga
dan kita bisa juga menabung ya, kita menabung. Itu tadi ya teman-teman ya, sedikit tips dari saya yang bisa, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita bisa menabung setiap bulannya, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.